Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 76, Riak Pedang Tak Berbentuk. Haha, anak baru, kamu harus berhati-hati. Tawa Nangong Jie terdengar di lapangan latihan bela diri. Cuh. Bayangan pedang dingin menembus udara dan bergerak menuju Jian Wushuang. Ujung pedang itu cukup dingin untuk merobek apapun. Pendekar pedang tak berwujud. Jian Wushuang terkejut. Jian Wushuang sangat akrab dengan ilmu pedang ini. Nangong Jie menggunakan jurus pertama dari seni pedang tak berwujud, bayangan darah. Jian Wushuang menghunus pedangnya dan menggunakan seni pedang tak berbentuk juga. Kedua bayangan pedang itu sangat cepat. Mereka saling melilit seperti dua ular, lalu terpisah segera setelah bertabrakan. Pergi kau. Diikuti dengan lolongan, pedang panjang di tangan Jian Wushuang segera terhunus, dipenuhi dengan niat membunuh. Bayangan pedang berdarah segar bergerak di udara seakan menari tertiup angin. Dalam sekejap, udara langsung terpotong. Haha. Nangong Jie tertawa. Kemudian dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menggunakan gerakan pedang yang sama. Dimulai dengan jurus pertama, bayangan darah, kemudian muncul jurus kedua, gerakan membunuh pedang. Mereka imbang lagi pada akhirnya. Saatnya untuk keterampilan yang berbeda. Jian Wushuang memiliki tatapan dingin di matanya. Wih, ha, plus. Bayangan pedang segera menusuk keluar. Tampaknya sangat lambat, tetapi kecepatan sebenarnya sangat cepat. Jurus keempat Formless Swordsman's, High plus P, 100 ilusi. Langkah keempat. Konyol, teriak Nangong Jie sambil menyeringai. Pedang lambat yang sama keluar dari Nangong Jie. Mereka saling menyerang dan kemudian berpisah di saat yang sama. Jian Wushuang menatap Nangong Jie dengan tatapan berwibawa. Pendekar pedang, inikah tingkat kekuatanmu setelah berkultivasi dengan sungguh-sungguh di Istana Naga selama 3 bulan? Nangong Jie menatap Jian Wushuang dengan sedikit mengejek, berani sekali kau mengeluarkan 12.000 poin itu dan bertarung hanya dengan kekuatan sebesar ini. Cukup bodoh. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, Nangong Jie bersiap untuk melancarkan gerakan selanjutnya. Weng, kelihatannya lambat, tetapi sebenarnya serangan itu sangat cepat. Nangong Jie masih menggunakan jurus keempat, 100 ilusi. Gerakannya sama saja, tetapi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Serangan pedang sebelumnya sudah sangat cepat. Bagaimana dia bisa mencapai kecepatan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya? Sangat cepat. Raut wajah Jian Wushuang tak kuasa menahan diri untuk berubah saat melihat pedang kecepatan yang mengerikan itu. Kau kalah, gerutu Nangong Jie dengan suara bersemangat saat itu. Apakah dia akan dikalahkan? Semua orang di sekitar memperhatikan pemandangan itu, menyaksikan cahaya pedang mendekati Jian Wushuang. Setelah suara dengung, pedang esensi bumi dilepaskan dari pedang Jian Wushuang. Bayangan pedang yang agung dan menyeluruh menyerang. Bayangan pedang itu tampak tumpang tindih dengan banyak bayangan pedang, menyerang dengan dahsyat. Tampaknya seperti gunung seberat 100 juta pon, yang menghancurkan segalanya saat bergerak maju dengan dahsyat. Apa? Raut wajah Nangong Jie berubah drastis. Sebelum dia sempat menjawab, gunung seberat 100 juta pound itu menghampirinya. Bang! Raungan keras itu langsung mengguncang seluruh tempat, dengan kekuatannya membentuk beberapa gelombang kejut. Bahkan menyapu bersih banyak murid Istana Naga yang terlalu dekat saat itu. Setelah serangan itu, di medan perang, Nangong Jie terbanting ke belakang dengan canggung. Dia segera merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya dan sedikit darah. Bekas luka pedang raksasa, selebar hampir 1 kaki, tertinggal di tanah di depannya. Banyak pengikut Istana Naga di sekitar sana terkesiap setelah melihat bekas luka pedang. Itu adalah jurus ke-7, gelombang pedang tak berwujud. Beberapa murid Istana Naga segera mengenali pendekar pedang yang digunakan Jian Wushuang tadi. Gelombang pedang tak berwujud. Nangong Jie merasa tertekan. Ada banyak teknik pedang di paviliun rahasia. Termasuk beberapa yang terkenal, seperti Formless Sword Wave. Dia tahu itu. Formless Sword Wave sangat cocok untuk para prajurit yang memahami Sword Essence of Earth. Secara umum, jika Anda dapat menggunakan jurus ke-6 sepenuhnya, Anda akan dapat melewati level ke-5 di Dragon Gate. Sedangkan untuk jurus ke-7, tidak ada masalah untuk melewati level ke-6 di Dragon Gate. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka pemahamannya tentang esensi pedang bumi jauh lebih tinggi daripada esensi pedang Gale, tapi inilah akhirnya. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menggunakan jurus itu. Pikir Nangong Jie dengan sungguh-sungguh. Jurus ke-7, Formless Sword Wave, sangat kuat. Orang yang waras tidak akan melawan ketangguhan dengan ketangguhan. Namun, prajurit yang memahami Sword Essence of Gale bergantung pada kecepatan, bukan kekuatan. Nangong Jie. Suara Jian Wushuang tiba-tiba terdengar. Mata hitamnya menatap Nangong Jie dengan acuh tak acuh. Tadi kau bilang kau akan menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, dan aku sudah melihatnya.
Jian Wushuang berkata, dengan seringai yang mirip dengan pisau, sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, Jian Wushuang memegang pedang pembunuh 3 kali dengan kedua tangannya, mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi. Weng-weng gelombang esensi pedang bumi yang luar biasa mencapai puncaknya pada saat itu. Ledakan. Sungguh serangan pedang yang mengerikan. Sebelum serangan pedang itu mendarat, semua orang sudah merasakan kekuatan mengerikan yang terus-menerus mengembun. Momentum dalam pedang pembunuh 3 milik Jian Wushuang meningkat secara tiba-tiba dan tajam. Semua orang melihat bayangan pedang raksasa terbentuk perlahan, panjangnya 3 meter dan lebarnya setengah meter. Penindasan. Saat bayangan pedang raksasa terbentuk, suasana menindas mencapai puncaknya. Udara terasa bergetar. Gelombang pedang tak berbentuk, jurus ke-8. Jian Wushuang berteriak tiba-tiba. Garis besar bayangan pedang menarik perhatian semua orang. Dengan aura yang membumbung tinggi, bayangan itu sedikit goyang lalu melesat keluar. Dunia tiba-tiba berubah warna. Langkah ke-8. Apakah ini benar-benar langkah ke-8? Mata Nangong Jie terbuka lebar. Dia sudah terkejut ketika Jian Wushuang menggunakan jurus ke-7. Sekarang, Jian Wushuang hendak menggunakan jurus ke-8. Sudah diketahui umum bahwa siapapun yang mampu melakukan gerakan ke-7 berhak mencapai tingkat ke-6. Langkah ke-8. Gelombang pedang tak berbentuk, jurus ke-8, bersama dengan pemahamannya tentang esensi pedang bumi, sudah cukup untuk melewati level ke-7. Lantai 7. Meskipun dia bertarung sengit dengan penjaga lantai 7 untuk waktu yang lama ketika dia melewati gerbang naga kemarin, dia tahu bahwa itu bukanlah pertarungan yang sengit. Sebaliknya, itu adalah pertarungan yang sangat mencekik karena dia benar-benar ditekan oleh penjaga. Ia hanya berhasil memperpanjang pertarungan untuk sementara waktu dengan mengandalkan kecepatannya. Dia jelas mengerti bahwa dia masih jauh dari mampu lulus tingkat ke-7. Akan tetapi sekarang, seseorang yang baru masuk ke Istana Naga selama 3 bulan, telah melampaui pemahamannya sepenuhnya mengenai esensi pedang. Nangong Jie tercengang ketika bayangan pedang raksasa yang luar biasa itu menebas langsung ke arahnya. Setelah itu, ekspresi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Pendekar, kau membuatku melakukan ini.